Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru di acara siang. Sebelumnya saya mohon maaf sekali untuk waktu ini mengganggu Bapak Ibu sekalian. Ini karena kaitannya dengan saya mengikuti program pengembangan guru kompetensi PJK yang kurang lebih ini sudah hampir 3 bulan dan ini memasuki tahap tugas yang mungkin yang bisa dikatakan akhir, yaitu adalah mengenai pasien melakukan tanah tidak lanjut. Bagaimana yang sudah saya selama 3 bulan ini, di sini ada tanah tidak lanjut terkait dengan model pembelajaran yang saya terapkan sekolah ini, yaitu model Sport Education Model atau bisa dikatakan SEM, yaitu kaitannya dengan turnamen futsal antar kelas. Jadi ada beberapa model pembelajaran, diantaranya adalah model pembelajaran terkait dengan gerak, terus kebugaran. Tapi di sini saya mengambil model pembelajaran Sport Education Model. Latar belakang saya mengambil ini adalah yang pertama, minat olahraga permainan peserta didik sangat tinggi seperti ini, sehingga modelnya dapat dikembangkan di sekolah. Selain itu adanya aset banyak sekali yang ada di sekolah ini. Salah satunya adalah aset manusia, yaitu guru dan peserta didik. Yang kedua ada aset fisik yang meliputi sarana dan prasarana, terus juga ada aset lingkungan yang mendukung untuk memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan yang bisa memberikan pengalaman gimana dalam mengelola kegiatan bidang olahraga melalui model sport education. Nah, sport education itu bertujuan untuk mengubah pengalaman siswa dari sekedar bermain menjadi sebuah proses pembelajaran yang melibatkan aktif dalam sebuah tim dan kegiatan olahraga menyerupai pengalaman olahraga yang nyata. Jadi di situ nanti dalam SEM itu ada peserta dan panitia. Ya, pesertanya juga dari peserta didik itu sendiri dan panitianya juga ada dari peserta didik itu sendiri. Yang ini mungkin sudah kita laksanakan setiap kegiatan mungkin di kelas meeting itu sudah bisa berjalan dengan baik, dan ini nanti akan diterapkan dalam model pembelajaran ini juga. Tujuan program itu yang pertama adalah memfasilitasi minat olahraga peserta didik di sekolah. Yang kedua, mendorong kerjasama, komunikasi, dan keterampilan sosial lainnya dengan mengatur siswa di dalam tim dan memberikan serta tanggung jawab dalam setiap tugas panitia itu. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi siswa dengan menciptakan lingkungan yang kompetitif dan menyenangkan, mirip dengan liga olahraga yang nyata yang dapat meningkatkan partisipasi aktif oleh peserta didik. Jadi harapan nanti dalam kegiatan itu semua peserta didik itu terlibat aktif, mulai dari ketua panitia, terus ada seksi-seksi yang lain, dan juga ada beberapa peserta. Jadi ada peserta, ada wasit, dan semuanya bekerja. Yang berikutnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang nomor 5 adalah menerapkan jiwa gotong royong sesuai dimensi nilai-nilai yang terkandung di profil pelajar Pancasila. Karena di situ nanti ada sistemnya adalah sosial, ada gotong royongnya, kerjasama tim. Jadi yang di situ juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dimensi di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tujuan. Yang pertama adalah dalam memfasilitasi minat olahraga peserta didik di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk mampu mengembangkan kreativitas baik individu maupun kelompok. Yang berikutnya adalah bersama Kombel atau kelompok belajar sekolah, peserta didik dapat merancang dan melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan turnamen futsal antar kelas di
di sekolah. Yang terakhir adalah rencana pelaksanaan ini akan dilaksanakan, ini baru rencana, selama 1 minggu di bulan Desember, tanggal 14 sampai 20 Desember, itu tepatnya di jeda semester. Karena ini kegiatannya adalah kopikuler, ini saya mengambil kopikuler adalah karena agar tidak mengganggu pelajaran yang lainnya. Dan di waktu jeda semester itu mungkin anak-anak itu bisa untuk mengisi kegiatan karena sudah tidak ada pembelajaran, habis tes, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan model pembelajaran itu tersebut. Baik, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah program kokurikuler, ya, dengan skala program peserta didik, yaitu melibatkan kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang berikutnya adalah waktu pelaksanaan, mungkin rencananya adalah kegiatan di bulan Desember antara tanggal 14 sampai 20 Desember, tepatnya di jeda semester. Yang berikutnya adalah identifikasi kelompok belajar, penanggung jawab tentunya nanti dengan Bapak Kepala Sekolah, dan berikutnya Guru PJK, saya sendiri sebagai fasilitator, yaitu yang berikutnya melibatkan komunitas belajar sekolah, diantaranya Guru TK, karena Guru TK ini adalah mendukung IT karena hubungannya dengan nanti upload dokumen, terus foto, video dan sebagainya, maupun di akun YouTube maupun di sekolah. Yang berikutnya adalah guru bahasa Indonesia. Kami juga perlu dengan kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, ini kaitannya dengan publikasi dan penyusunan laporan. Yang berikutnya yaitu guru bimbingan konseling, karena guru bimbingan konseling ini sebagai pendukung pengondisian siswa. Selain wali kelas juga dibutuhkan guru BK. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Sebenarnya di sekolah ini banyak sekali aset yang dimiliki, tapi ini saya ambil 4 yang mungkin perannya sangat penting sekali. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan sesuai kualifikasi akademiknya yang jumlahnya kurang lebih 18 orang dan 1 lulusan dari guru penggerak. Ini sangat membantu terkait dengan kegiatan ini maupun dalam saya melaksanakan tugas PKD-PJK. Yang berikutnya adalah sekolah memiliki murid kurang lebih 224 anak yang berperan sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Karena sekolah ini banyak sekali minat tentunya di bidang olahraga, baik voli maupun sepak bola. Nah, ini tentunya sangat bisa mendukung sekali untuk kegiatan tersebut. Yang berikutnya adalah aset fisik. Sekolah memiliki lahan lapangan yang luas yang bisa digunakan untuk kegiatan tersebut, yang sebagai sarana prasarana pendukung. Ada juga sound system, laptop, Chromebook, LCD proyektor, WiFi yang menunjang program tersebut. Yang berikutnya adalah aset lingkungan. Adanya lapangan desa yang menunjang anak dalam bermain sepak bola. Karena lingkungan di Ngadiojo ini di desa mempunyai lapangan yang bagus sekali, jadi sangat memungkinkan anak itu terampil dalam bermain sepak bola. Yang berikutnya adalah di lingkungan pegunungan yang indah seperti ini bisa menunjang aktivitas fisik anak dalam berolahraga. Yang berikutnya adalah tidak lepas dari aset finansial. Segala sesuatu pasti menggunakan sebuah pendanaan. Jadi ini aset finansial yang dimiliki sekolah ini mungkin ada dana bos yang untuk mendukung program, bisa untuk pembelian alat, terus juga menyediakan kondisi setiap kegiatan dalam melaksanakan program kegiatan tersebut. Yang berikutnya adalah rencana evaluasi. Yang pertama, mengidentifikasi indikator yang akan dievaluasi, yang meliputi partisipasi peserta didik, keterlibatan kelompok belajar, dan perkembangan fisik. Yang berikutnya adalah menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data evaluasi. Yang berikutnya adalah melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program ini telah tercapai. Yang terakhir adalah menyusun mekanisme umpan balik untuk meningkatkan semua
pihak yang terlibat menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi mungkin itu yang apa itu yang kiranya nanti kita butuhkan. Selain itu juga ada kemungkinan dan tantangan ya dalam kegiatan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu juga disikapi, antara lain dengan kemungkinan. Yang pertama adalah dari Bapak Ibu guru mitra kerja tidak bisa mendampingi dalam kegiatan tersebut dikarenakan mungkin banyak sekali agenda kesibukan yang lainnya. Yang solusinya adalah nanti bisa ada penjadwalan pembagian tugas. Yang berikutnya adalah beberapa peserta didik tidak aktif dalam melakukan diskusi maupun rencana kerja. Salah satu solusinya adalah nanti guru mengawasi dan mendampingi peserta didik supaya lebih aktif. Yang berikutnya adalah kemungkinan beberapa peserta didik tidak ikut andil dalam kegiatan karena banyaknya siswa di sini itu setiap karakter siswa berbeda-beda, ada yang proaktif dan ada juga siswa-siswa yang tidak menutupi kemungkinan juga kurang aktif dalam berperan dalam kegiatan. Nah ini jadi menjadi suatu tantangan bagaimana suatu kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Salah satu solusinya adalah guru memberi arahan dan menjelaskan kepada peserta didik agar berperan aktif. Kemungkinan yang mungkin juga terjadi karena ini sudah memasuki musim penghujan, itu nanti turunnya hujan yang menjadi penghambat jalannya pelaksanaan kegiatan. Salah satu solusinya adalah nanti bisa memaksimalkan waktu, mungkin acaranya dibuat lebih pagi sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Kalau hujan pun memang sudah turun ya terpaksa acara bisa ditunda sampai hujan ketika ya. Mungkin itu jadi pemaparan program Sport Education dari rancangan diseminasi PKP PJOK terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Kenapa saya mengambil itu? Karena Sport Education itu biar kita itu karena waktunya itu bisa tidak terlalu lama karena juga nanti juga akan ada 3 semester. Jadi mungkin saya ambil rancangan itu biar nanti waktunya juga mungkin dari aku menanyakan pembelajaran yang ingin saya terapkan. Ada masukan dari Bapak Ibu guru yang perlu disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dialami dari kita untuk bagian kegiatan PKP ini tadi sudah melakukan yaitu setiap materi sebagai supaya bisa lanjut dari berbagai kegiatan. Diantaranya yaitu dari pemaparan tadi yaitu syarat akan kreativitas, kemudian inovasi. Nah itu harapan dari saya, harapan dari kami kita semuanya yaitu untuk betul-betul bisa diterapkan. Yang pertama yaitu di lingkungan baik di komunitas belajar berteknologi dua belajar salah apa ini sehingga dia ada satu kegiatan yang sampai sekarang yaitu belum bisa dilakukan secara efektif. Kemudian yang kedua ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga sekali yaitu untuk peserta didik. Peserta didik untuk menyampaikan yaitu bakat minatnya sekaligus yaitu untuk memberikan satu pembelajaran dan juga satu pembiasaan kepada anak kita sehingga yaitu akan mengurangi bahkan yaitu bisa menghilangkan praktek-praktek yang tidak baik atau praktek yang tidak positif. Lalu
ini ada kebersamaan sekali lagi yaitu kita mengucapkan ya selanjutnya tapi ada satu ungkapan yang menjadi kunci kita semuanya, yaitu dari apa yang disampaikan itu tentunya ada kendala, bahkan pada akhirnya merupakan satu tantangan. Namun semua kendala dan tantangan ini mohon untuk tidak dijadikan satu tantangan. Ini tadi itu intinya satu tantangan. Jadi itu intinya untuk tidak dijadikan satu tantangan, tetapi tantangan untuk Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan terkait dengan mantasnya kegiatan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang juga bisa mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan memaparkan materi tentang program kita lanjut ada beberapa kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.